Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Ventura bersama dalam mata kuliah Akuntansi Lanjutan 1 yang diampu oleh Bapak Ridwan Widakdo SE, MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kurini Asih, serta rekan-rekan saya, Nurhaya Abdul Ghani dan Komala Dewi dari jurusan Akuntansi Syariah A semester 5. Pembahasan kali ini mengenai yang pertama, pengertian Ventura bersama, 2. Karakteristik Ventura bersama, 3. Struktur organisasi Ventura bersama, 4. Laporan keuangan Venturer, 5. Keuntungan dan kelemahan Ventura bersama. Pengertian Ventura bersama. Di sini ada beberapa pengertian Ventura bersama menurut para ahli. Yang pertama, PSAK 12, yaitu Ventura bersama adalah perjanjian kontraktual di mana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Sedangkan secara umum, Ventura bersama atau bisa disebut juga dengan usaha patungan merupakan sebuah persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama di dalam satu proyek. Seringkali suatu Ventura bersama dilakukan apabila perusahaan dengan teknologi yang saling melengkapi ingin mencapai barang atau jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Selanjutnya, menurut R6, joint venture adalah sebuah kerjasama antar pemilik nasional dengan pemilik modal asing berdasarkan sebuah perjanjian atau kontraktual. Selanjutnya, menurut Peter Mahmud, joint venture adalah sebuah kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk sebuah perusahaan baru. Terjadinya perubahan baru inilah yang selanjutnya disebut dengan joint venture. Karakteristik Ventura bersama, yaitu dua atau lebih venture terkait oleh suatu perjanjian kontraktual dan perjanjian kontraktual tersebut membentuk pengendalian bersama. Ventura bersama adalah entitas bisnis yang dimiliki, dioperasikan, dan dikendalikan bersama-sama oleh kelompok investor untuk menjalankan bisnis khusus yang menghasilkan keuntungan timbal balik untuk masing-masing venturer. Biasanya, para venturer berpartisipasi aktif dalam manajemen Ventura dan berperan dalam pengambilan keputusan penting yang membutuhkan perhatian ekstra dari masing-masing venturer terkait dengan kepemilikan. Struktur organisasi Ventura bersama. Yang pertama, pengendalian bersama operasi. Yang kedua, pengendalian bersama aset. Yang ketiga, pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama operasi. Operasi dari beberapa Ventura bersama melibatkan penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari venturer, bukan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan, atau entitas lainnya, atau suatu struktur keuangan yang terpisah dari venturer. Setiap venturer menggunakan satu set tetap dan persediaannya. Venturer dalam beban dan liabilitas dan memperoleh pembiayaan yang mewakili kewajibannya. Aktivitas Ventura bersama dapat dilaksanakan oleh karyawan venturer bersamaan dengan aktivitas venturer yang serupa. Perjanjian Ventura bersama biasanya pembantuan demikian rupa sehingga pendapatan dari obral produk bersama dan beban yang terjadi dibagi antar penjelajah. Pengendalian bersama aset. Beberapa venturer bersama melibatkan pengendalian bersama dan seringkali kepemilikan bersama oleh venturer atas satu atau lebih aset yang dikontribusikan kepada Ventura bersama atau diperoleh untuk tujuan dari Ventura bersama dan didedikasikan untuk tujuan dari Ventura bersama. Satu set tersebut digunakan untuk memperoleh manfaat bagi venturer. Setiap venturer dapat mengambil suatu bagian keluaran satu set dan dalam suatu bagian yang disetujui dari beban yang terjadi.
Pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama entitas adalah ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan terbatas, persekutuan, atau entitas lainnya yang mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi. Entitas tersebut beroperasi dalam cara yang sama seperti entitas lainnya, kecuali adanya berjanji kontraktual antar penjelajah yang menciptakan pengendalian bersama atas aktivitas ekonomi entitas. Contoh perhitungan: Tuan A, Tuan B, dan Tuan C bergabung menyelesaikan proyek pengembangan dan penjualan kapling tanah. Tuan A ditunjuk sebagai sekutu pimpinan dan untuk itu dia diberikan kompensasi sebesar 50 juta. Pada akhir proyek mereka membagi laba dengan perbandingan 160-40. Pada tanggal 1, Tuan A menyerahkan tanah kepada joint venture pada harga yang disepakati yaitu 1 miliar dengan harga pokoknya 750 juta. Pada tanggal 2, Tuan B membayar kontrak peningkatan tanah, saluran air, dan perbaikan lainnya sebesar 600 juta. Pada tanggal 3, Tuan C menyerahkan kas kepada Tuan A untuk joint venture sebesar 400 juta. Pada tanggal 4, Tuan A membayar biaya iklan, komisi, dan biaya penjualan lainnya sebesar 375 juta. Pada tanggal 5, kapling dijual dengan harga 2 miliar 500 juta dengan menerima 500 juta tunai dan 2 miliar wesel tagih. Pada tanggal 6, wesel tagih dijual dengan diskon 10% tanpa jaminan. Pada tanggal 7, penghasilan joint venture ditutup ke akun masing-masing sekutu, yaitu penghasilan bersihnya 325 juta. Kompensasi untuk Tuan A-nya sebesar 50 juta. Saldo yang akan dibagi untuk sekutu sebesar 275 juta. Jadi perhitungannya untuk laba masing-masing sekutu yaitu untuk Tuan A 275 juta dikali 100 dibagi 200. Jadi laba yang akan didapatkan untuk Tuan A sebesar 137.500.000. Dan laba yang akan didapatkan untuk Tuan B yaitu perhitungannya 275 juta dikali 60 dibagi 200. Jadi hasilnya untuk Tuan B sebesar 82.500.000. Dan laba yang akan didapatkan untuk Tuan C yaitu perhitungannya 275 juta dikali 40 dibagi 200. Jadi laba yang akan didapatkan untuk Tuan C yaitu sebesar 55 juta. Pada tanggal 8, pembagian kas dalam penyelesaian joint venture. Diminta buatlah pencatatan joint venture menggunakan buku terpisah. Yaitu pencatatan menggunakan buku terpisah. Yaitu pada tanggal 1, jurnalnya pencatatan di buku joint venture tanah didebit sebesar 1 miliar, modal Tuan A dikredit sebesar 1 miliar. Dan pencatatan jurnal di buku A yaitu investasi join didebit 1 miliar, tanah dikredit 750 juta, laba tanah 250 juta. Yaitu laba tanah didapatkan dari harga jual tanah senilai 1 miliar dikurangi harga pokok tanahnya itu 750 juta. Jadi laba yang dihasilkan 1 miliar dikurangi 750 juta jadi 250 juta. Pada tanggal 2, jurnal pencatatan di buku joint venture-nya tanah didebit 600 juta, modal Tuan B dikredit 600 juta. Dan pencatatan jurnal di buku B-nya investasi join didebit 600 juta, modal Tuan B dikreditnya 600 juta. Pada tanggal 3, jurnal pencatatan di buku joint venture-nya kas didebit 400 juta, modal Tuan C dikredit 400 juta. Dan pencatatan di buku C-nya jurnalnya yaitu investasi join didebit 400 juta, modal Tuan C dikredit 400 juta. Pada tanggal 4,
yaitu jurnalnya, pencatatan di buku joint venture-nya, biaya penjualan di debit 375 juta, kas di kredit 375 juta. Pada tanggal 5, jurnalnya, pencatatan di buku joint venture-nya, yaitu kas di debit 500 juta, wesel tagihnya 2 miliar. Tanah di debit 1 miliar 600 juta, yaitu tanah 1 miliar 600 juta dari pas tanggal 1, yaitu Tuan A menyerahkan tanah dengan harga yang disepakatinya itu 1 miliar, dan pada tanggal 2 Tuan B membayar kontrak pendekatan tanah 600 juta. Jadi 1 miliar ditambah 600 juta. Jadi tanahnya 1 miliar 600 juta. Dan laba tanah yang didapatkannya yaitu 900 juta di kredit. Pada tanggal 6, jurnal, pencatatan di buku joint venture-nya, kas di debit 1 miliar 800 juta. Diskon weselnya 10%, jadi 200 juta. Wesel tagih di kredit 2 miliar. Pada tanggal 7, jurnal, pencatatan di buku joint venture-nya, laba tanah, tadi kan 900 juta, di debit. Biaya penjualannya di kredit 375 juta. Diskon weselnya tadi kan 10%. 10% dikali 2 miliar, jadi 200 juta di kredit. Modal Tuan A 187.500.000. Perhitungan modal A senilai 187.500.000 itu dari yang tadi kan pembagian labanya untuk Tuan A sebesar 137.500.000, itu ditambah kompensasi untuk Tuan A nya 50 juta, jadi modal Tuan A nya 137.500.000 ditambah 50 juta, jadi 187.500.000. Dan untuk modal Tuan B 82.500.000, yaitu dari yang tadi kan pembagian laba untuk Tuan B nya sebesar 82.500.000. Dan modal Tuan C nya 55 juta. Pencatatan di buku A, jurnalnya, investasi join 187.500.000 di debit. Penghasilan dari join di kredit 187.500.000. Pencatatan di buku B, jurnalnya, investasi join 82.500.000 di debit. Penghasilan dari join di kredit 82.500.000. Dan pencatatan di buku C nya, jurnalnya, investasi join penghasilan dari join di kredit 55 juta. Jurnal, pencatatan pada tanggal 8 di buku joint venture, itu modal A 1.187.500.000. Itu dari yang modal awal Tuan A nya kan 1 miliar, ditambah pembagian laba Tuan A yaitu sebesar 137.500.000, dan kompensasi punya Tuan A nya 50 juta, jadi 1 miliar ditambah 137.500.000 ditambah 50 juta, jadi total modal Tuan A 1.187.500.000, dan modal Tuan B nya 682.500.000, itu dari yang modal awal Tuan B nya 600 juta ditambah yang pembagian labanya yaitu Tuan B sebesar 82.500.000, jadi ditambah 600 juta ditambah 82.500.000, jadi
total modal tuan B 682.500.000 dan modal tuan C yaitu 455 juta. Dari modal awal tuan C-nya 400 juta ditambah pembagian laba untuk tuan C-nya kan tadi kan sebesar 55 juta. Jadi 400 juta ditambah 55 juta. Jadi total modal tuan C-nya 455 juta dan kas dikredit 2.325 juta. Dan pencatatan di buku A jurnalnya kas di debit 1.187.500.000 dan investasi joinnya di kredit 1.187.500.000 dan pencatatan di buku B-nya jurnalnya kas di debit 682.500.000, investasi join di kredit 682.500.000 dan pencatatan di buku C-nya jurnalnya kas di debit 455 juta, investasi join di kredit 455 juta. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kelemahan dari Ventura bersama. Yang pertama adalah keuntungan dari Ventura bersama. Di sini terdapat dua keuntungan dalam Ventura bersama. Yang pertama adalah kekuasaan dari hal suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri. Perusahaan joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Di sini juga terdapat kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah tanggung jawab terhadap semua resiko dibagi antar masing-masing partner. Selanjutnya, hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh harta menjadi jaminannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Ventura bersama. Jenis Ventura bersama terbagi menjadi dua. Yang pertama ada joint venture domestik, yang kedua ada joint venture internasional. Kemudian apa sih yang dinamakan dengan joint venture domestik dan joint venture internasional? Nah, joint venture domestik merupakan suatu bentuk kerjasama joint venture yang dijalin antar perusahaan dalam negeri. Kemudian, yang dinamakan dengan joint venture internasional merupakan bentuk kerjasama joint venture yang melibatkan perusahaan asing sebagai salah satu pihaknya. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.